bersinergi dan bersinkronisasi dengan TNI Polri untuk membangun negeri. Terkini pemirsa, Ketua Umum Organisasi Barisan Kepemudaan Republik Indonesia OKPP KARI, selaku kuasa hukum dari pengacara Gapta, terdakwa atas nama Direktur Utama PT Selabara, Muhammad Darwis diduga menjadi korban kriminalisasi hukum. Menegaskan kepada penguasa bahwa jangan jadikan peradilan sebagai alat untuk melegalkan pemerasan. Sebagaimana dimaksud pembuat Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penggunaan hak jaksa penuntut umum merupakan salah satu tujuan untuk menemukan hukum itu sendiri, sehingga atas dasar penemuan hukum tersebut diperoleh keadilan yang objektif menuju supremasi hukum yang kita dambakan. Demikian halnya dalam perkara ini, hak kewajiban semua pihak harus terlindungi demi kepentingan umum. Memang untuk dapat memperoleh pengertian tentang hukum pidana pada umumnya dan KUHP pada khususnya, tidak cukup hanya menyelidiki apa yang tersurat dalam rumusan pasal-pasal KUHP itu saja, tetapi harus diselidiki apa yang tersirat di dalamnya sesuai dengan makna yang diberikan dan maksud yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu serta bagaimana pula penerapannya dalam praktek, ungkapnya. Bersama media www.bkrinews.or.id, kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, Kamis tanggal 9 November tahun 2023 pukul 16.31 waktu Indonesia bagian Barat, dari Pengadilan Negeri Kota Bandung melaporkan. Perubahan nomor 2 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Fahrudin SH, SPN pada tanggal 19 Agustus 2008, Jok AK RUPS nomor 57 yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Purojo, SHMSI pada tanggal 4 November 2010, Jok AK RUPS nomor 23 yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Surojo, SHMSI menerangkan: 1. Tuan Dr. Insinyur Muhammad Darwis sebagai Direktur, dan 2. Nyonya Insinyur Junatri Amelia sebagai Komisaris. Bahwa dengan demikian keterangan ahli perusahaan dan ahli pidana yang menerangkan bahwa benar penggunaan akta perubahan PT Selabara tahun 2008 yang dijadikan dasar pengikatan jual beli saham tidaklah tepat. Dalam akta perubahan nomor 2 tanggal 19 Agustus 2008, pemilik 750 saham PT yang dijual kepada Darwis adalah milik saudara Johan. Sementara berdasarkan ketentuan ayat 7 akta perubahan nomor 2 tanggal 9 Agustus bahwa pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta hak yang didatangkan oleh pemindahan dan penerima pemindahan atau kuasanya. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan sebanyak saham ini yang harus menantang adalah saksi dulu dari bukan terdakwa memenuhi keterangan ahli perusahaan. Dengan memakai nama palsu atau marwah palsu, dengan tipu nilai dan rangkaian kebohongan dalam hal ini terdakwa Dr. Muhammad Darwis melakukan penunjukan atau rangkaian kebohongan, yaitu dengan menerasan tambahan batu bara kepada saksi dengan perbuatan dengan menunjukkan lembaran, fotokopi dan sebagainya. PT Selabara pada halaman 21. PT Selabara dalam akta penerbitan salah satu komisaris yang benar Julius Johan adalah PT dan tidak mengakui sebagai komedan seolah-olah membeli saham sebesar 700 juta rupiah. Menggerak online air untuk menyerahkan barang suatu dibanyak supaya memberikan utang maupun menghapus piutang dengan ahli pidana. Berdasarkan akte tanggal 19 akte nomor 2 tanggal 19 Agustus 2020, Jok akte nomor 57 tanggal 4 Agustus 2020, Jok akte nomor 23 tanggal 4 Maret 2020 bahwa keterangan ahli tidak terbukti. Bukti T2, bukti T3 dan bukti T4 kita. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas peran serta jaksa penuntut umum yang telah dengan aktif mengikuti proses persidangan ini dan dari awal persidangan sampai akhir pembacaan tuntutan pada tanggal 17 Oktober 2023 yang secara bersama-sama telah membantu majelis hakim memperlancar jalannya persidangan guna mencapai suatu keadilan yang murni. Kami pun penasihat hukum menghargai jaksa penuntut umum dalam upaya menjalankan fungsinya membuktikan dakwaannya memang harus diakui. Untuk mencapai kebenaran, beliau membuat orang frustasi, apalagi kebenaran yang atau perbuatan yang jelas tidak dilakukannya, namun didakwakan oleh penuntut umum sebagai perbuatan yang telah dilakukannya. Padahal terdakwa hanyalah seorang yang tidak menyitangkan oleh pihak tertentu mempunyai kepentingan. Benarlah kiranya apa yang dikatakan Daniel Weston bahwa justice of the great and then of man of act, keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia. Halaman 11, bahwa tanpa adanya keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan yang berimbang dalam proses peradilan pidana termasuk
rasa keadilan bagi terdakwa. Keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghilangkan nurani kemanusiaan. Namun demikian yang dalam menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi terdakwa justru menjadikan keadilan sebagai sarana kepentingan politik sesaat. Bahkan akan dijadikan kepastian hukum dan sebagai sarana persuasi dari makna rule of law suatu negara, termasuk Indonesia sebagai negara kesatuan. Agar tidak berlebihan dikemukakan bahwa ada suatu pendapat yang hidup dalam masyarakat, khususnya pencari keadilan, bahwa baik hakim, penuntut umum maupun penegak hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi. Menerangkan bahwa keterangan saksi ahli perusahaan yang riwayat pekerjaannya mahasiswa belum tentu mewakili sebagai ahli dalam perkara ini. Menerangkan bahwa semua keterangan saksi ahli perusahaan dan saksi ahli pidana dapat kita kategorikan sebagai keterangan ahli hukum dikarenakan tidak pernah melihat alat bukti yang seharusnya sesuai dengan keahliannya. Penjelasan, tidak melihat alat bukti yang sebenarnya berdasarkan akte nomor 136 tanggal 31 Maret 2014, Jok Akte nomor 2 tanggal 19 Agustus 2008, Jok Akte nomor 57 tanggal 4 November 2010, Jok Akte nomor 23 tanggal 4 Maret 2012 yang menerangkan bahwa terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis yang menerangkan sebagai pemilik dari PT Selaba dan bukan Julius Johan, menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran asasi manusia HAM dalam perkara ini dikarenakan berdasarkan bunyi tuntutan jaksa penuntut umum JPU yang memutuskan pada poin 2 menjatuhkan pidana oleh karenanya itu dengan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Penjelasan, surat perintah penahanan atau penetapan hakim pasal 21 ayat 2 KUHP pidana serupa dengan penangkapan, tembusan surat penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga dari orang yang ditahan pasal 21 ayat 3 KUHP pidana. Terbukti terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis, keluarga dan kuasa hukumnya tidak pernah mendapatkan surat perintah penahanan dalam perkara ini. Poin 3, menyatakan barang bukti berupa disita dari Serwin atau Wijaya berupa 1 bundel salinan akte perjanjian jual beli saham nomor 136 tanggal 31 Maret 2014. Penjelasan, terbukti tidak sesuai dengan alat bukti yang benar berdasarkan akte nomor 136 tanggal 31 Maret 2014, Jok Akte nomor 2 tanggal 19 Agustus 2008, Jok Akte nomor 57 tanggal 4 November 2010, Jok Akte nomor 23 tanggal 4 Maret 2014 yang menerangkan bahwa terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis yang menerangkan pemilik dari PT Sela Barat dan bukan Julius Johan, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum JPU akan memproses hukum para saksi sebagaimana aturan hukum dengan hanya mengacu pada kebenaran terungkap dalam persidangan ini dan karena ketentuan hukum yang ada serta dengan memperhatikan unsur-unsur pasal tindak pidana. Hormat kami kuasa terdakwa Dr. Muhammad Darwis berkat beliau. Ini pembelian P2 nanti minggu depan akan dilakukan nekro oleh jaksa. Menanggapi nego daripada kami dari kuasa. Berarti 3 kali sidang lagi ya Bang ya? Putusannya? Sidang lagi. Jadi kemungkinan setelah replik ada duplik baru putusan. Mungkin sekitar 2 kali lagi baru putusan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.